Oke, selamat siang ya. Ini untuk video yang kedua pada hari yang sama ya, hari Jumat. Nah, di sini saya ingin mengupas satu hal tentang yang orang kadang-kadang salah persepsi juga ya, yaitu tentang kebanyakan dengan judul kebanyakan orang mencari kesaktian atau mencari ilmu kun fayakun, padahal sesungguhnya sejak bayi, sejak awal kita itu sudah kun fayakun atau sudah sakti. Nah, itu ya judulnya ya. Oke, sebelum itu silakan Anda yang nonton lewat YouTube, saya ingatkan lagi untuk like, subscribe, and tekan tombol loncengnya ya. Untuk subscribe itu cuma satu kali ya. Kalau Anda tekan 2 kali nanti malah jadi unsubscribe, jadi malah nggak subscribe ya. Cuman 1 kali untuk 1 orang ya. Kalau komen itu bisa banyak, kalau like itu bisa setiap video ya. Dan like, subscribe serta komen semuanya gratis. Oke. Jadi begini ya, orang itu biasanya dia itu salah persepsi ya. Dia menganggap bahwa dirinya itu tidak sakti, dirinya itu doanya tidak ijabah ya. Jadi dia ingin mencapai sesuatu tuh harus berdoa. Kalau dia nggak berdoa, nggak meminta, ya nggak dikasih. Itu salah sebetulnya ya. Bukan salah ya, tapi tidak pas atau kurang pas seperti itu ya. Jadi Tuhan atau alam semesta itu nggak perlu doa Anda pun, dia itu sudah ngasih setiap hari ya. Contoh nafas, contoh detak jantung, contoh nyawa, contoh semuanya ya. Anda itu sudah dikasih semuanya. Jadi nggak perlu Anda meminta pun, itu Anda sudah dikasih semuanya ya. Termasuk fasilitas-fasilitas seperti air dikasih gratis ya, kecuali aqua ya, karena itu sudah diproduksi manusia. Jadi pada intinya adalah sesuatu yang sudah dikemas, sudah Anda mendapatkan dari tangan manusia, itu sudah nggak gratis lagi, ada pertukaran energinya seperti itu ya. Kecuali di laut Anda bebas mengambil, nah itu gratis karena masih bersifat alamiah ya, seperti itu ya. Kalau sudah campur tangan manusia itu baru Anda beli ya, atau menukarkan energi lain, nah, energi Anda seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya orang tuh dari salah persepsi tersebut tindakannya jadi kurang pas juga ya sebetulnya. Jadi ketika kita berpersepsi bahwa kita tidak ampuh, kita tidak sakti, kemudian kita perlu doa. Kita berdoa, kita meminta ini, meminta itu. Ya, dan kemudian ketika doa kita, apa yang kita mintakan itu tidak terwujud, kemudian kita galau. Ya, kita merasa kurang sakti, atau kita merasa kurang dekat dengan Tuhan seperti itu. Sebetulnya Anda sadar nggak sadar, Anda merasa dekat dengan Tuhan atau tidak sama sekali, bahkan pendosa ya, itu semuanya dikasih jatah kun fayakun ya. Semuanya ya, tidak pandang bulu, orang baik orang jahat, semuanya tidak pandang bulu, Rahman Rahim ya, universal semuanya ya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan kesadaran maupun orang nggak sadar, tidak ada kaitannya orang makrifat dan orang nggak makrifat, semuanya dapat jatah itu. Jadi Anda yang menganggap bahwa orang makrifat itu bisa kun fayakun, orang wali itu bisa kun fayakun, itu sebetulnya tidak hanya wali, Anda pun setiap hari itu kun fayakun. Nah, ini sebetulnya mindset dan juga pola yang salah sebetulnya yang ada di umumnya masyarakat seperti itu. Dia menganggap yang bisa kun fayakun itu cuma wali atau cuma orang sakti, dukun, terus orang pinter dan sebagainya, orang-orang tertentu yang melakukan spiritual, atau orang-orang yang melakukan tapa, atau orang-orang yang melakukan metafisika. Nah, sebetulnya tidak hanya mereka ya, tapi Anda pun, bahkan sejelek apapun Anda itu dikasih jatah ya, dikasih fasilitas oleh alam semesta bahwa Anda itu secara alami, ini secara alami ya, bukan dibuat ya, secara alami Anda itu bisa melakukan penciptaan
Seperti itu ya. Nah, buktinya apa gitu loh? Buktinya apa kalau Anda itu bisa kun fayakun atau bisa melakukan penciptaan? Ya, buktinya, bukti yang paling real adalah ketika Anda pengen beol. Ya, Anda nggak perlu doa, Anda pengen saja pasti beol itu nanti. Itu ya contoh nyata. Memang nggak masuk akal, tapi ini kalau dikaji lewat pendalaman ya, lewat pendalaman, lewat pemahaman yang mendalam nanti akan ketemu di situ. Jadi apa yang Anda inginkan itu sebetulnya itu pasti terjadi sebetulnya. Walaupun Anda nggak orang baik, walaupun Anda bukan wali, itu sudah sakti. Tapi orang kemudian menganggap dirinya nggak sakti dari salah persepsi tersebut. Dia kemudian mencari kesaktian, mencari amalan, mencari apa ya, jurus-jurus, mencari teknik, mencari sesuatu hal biar dia ampuh, biar dia kebal, biar dia sakti dan semacam itu ya. Jadi itu pun tidak salah sebetulnya, bukan saya menganggap itu semua salah, tetapi ketika Anda salah persepsi di situ, maka akan menjadi berat sebetulnya, karena dari awal sudah salah persepsi ya. Nah, buktinya apa ketika Anda bisa kun fayakun? Buktinya adalah nasib Anda saat ini, kehidupan Anda saat ini itu yang membentuk Anda sendiri sebetulnya. Jadi bukan garis Tuhan itu enggak, tapi memang kita sendiri yang secara nggak sadar itu telah mengkun fayakun diri kita sendiri untuk punya nasib yang seperti ini. Artinya apa? Semua kehidupan yang Anda alami, semua nasib yang Anda alami misalkan, itu adalah proyeksi dari kun fayakun Anda sendiri yang kemudian itu tidak tersadari. Secara tidak sadar Anda menciptakan itu seperti itu. Artinya Anda sejak awal, sejak bayi, sejak kecil itu punya fasilitas untuk kun fayakun, atau Anda itu sejak kecil bisa dikatakan sudah sakti seperti itu ya. Jadi kesaktian itu sudah alami, bawaan dari lahir sebetulnya. Nggak perlu diciptakan sebetulnya, dan nggak perlu belajar untuk jadi sakti karena sudah sakti gitu loh. Logikanya kan lucu ya. Orang sudah sakti tapi belajar untuk menjadi sakti. Nah, ini aneh sebetulnya. Ya, sebetulnya aneh. Nah, Anda amati ya, pokoknya Anda amati dulu. Apapun yang terjadi pada Anda itu sebetulnya ya memang tarikan Anda sendiri, ciptaan Anda sendiri. Hasil kun fayakun Anda sendiri secara tidak sadar, secara tidak sengaja. Jadi masalahnya adalah tidak sengaja. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak tahu rumusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi karena orang tidak tahu rumusnya bahwa dia itu sakti, kesaktiannya dari mana? Pola sakti, pola kemampuan penciptaannya itu berasal dari mana, kemudian dia ngawur gitu loh. Dia tidak tahu bahwa dia itu sedang mencipta seperti itu. Misalnya Anda sering galau nih, misalkan nggak punya duit, sering galau. Nah, karena Anda sering galau, maka Anda akan mendapatkan kegalauan terus. Jadi secara tidak sengaja Anda itu sudah mencipta. Jadi salah ya sebetulnya ketika Anda beranggapan bahwa apa yang Anda inginkan itu tidak terwujud. Itu salah sebetulnya. Ya, sebetulnya bukan salah ya, tapi kurang pas lah mungkin ya. Jadi sebetulnya semuanya itu terwujud. Semuanya itu terwujud ya, nggak ada yang tidak sebetulnya. Ya, secara esensi semuanya itu terwujud. Cuman masalahnya adalah ya bukan masalah sakti dan tidak saktinya sebetulnya. Tapi masalahnya adalah vibrasi Anda sebetulnya, getaran Anda itu yang salah sebetulnya. Ya, jadi Anda itu tidak perlu ampuh sebetulnya karena sudah ampuh, sudah sakti. Kesalahannya adalah kesaktian Anda itu Anda salah gunakan seperti itu. Ya, seharusnya Anda gunakan untuk hal-hal yang membuat Anda survive, yang membuat Anda itu percaya diri, yang membuat Anda itu ketujuan Anda secara otak sadar Anda, tetapi secara tidak sengaja Anda sudah mengaktifkan untuk menggerakkan kemampuan kesaktian Anda itu untuk hal-hal yang tidak Anda inginkan. Kan cuma itu sebetulnya. Jadi arah vibrasi kita sebetulnya. Jadi diibaratkan seperti waduk ya, atau ya seperti waduk ya. Itu sudah punya tampungan air yang banyak sekali, sudah penuh itu. Waduk yang penuh itu, itulah kita sebetulnya. Nah, tinggal kita arahkan kemana aliran air waduk tersebut untuk kita bocori, untuk menghanguskan atau membuat banjir seluruh
manusia yang ada di bawahnya, rumah-rumah yang ada di bawahnya, atau kita gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, yang positif seperti itu. Itu ibarat saja ya. Jadi itu seperti frekuensi. Jadi frekuensi Anda itu selalu berfrekuensi sebetulnya melalui pikiran dan perasaan kita sebetulnya. Nah, masalahnya itu ya, pikiran dan perasaan itu yang menjadikan wujud sebetulnya. Karena kita nggak menyadari, maka kita secara nggak sadar kita mengarahkan kepada hal-hal yang tidak kita inginkan secara otak sadar kita seperti itu. Sehingga kemudian Anda menganggap, waduh nggak tercapai seperti itu kan. Bukan nggak tercapai, itu sudah tercapai sebetulnya. Nah, pencapaiannya di mana? Ya itu, pencapaiannya adalah Anda menggagalkan atau Anda membuat negatif. Anda mengkun fayakun diri Anda ke arah negatif. Jadi yang seharusnya dibentuk atau dipelajari adalah arah energi Anda sendiri seperti itu. Karena energi sejak lahir, sejak bayi Anda sudah dikasih fasilitas. Anda itu makhluk energi seperti itu. Bahkan pikiran Anda itu adalah energi, perasaan Anda itu energi. Dan Anda itu setiap hari itu melakukan perwujudan ya sebetulnya, melakukan pembentukan, melakukan manifestasi. Setiap hari ya, setiap hari Anda itu melakukan manifestasi yang arahnya nggak jelas gitu loh. Ya, manifestasi untuk menggagalkan bisnis Anda, manifestasi untuk menjadikan Anda ketemu sama orang-orang yang tidak memberdayakan diri Anda, manifestasinya macam-macam ya. Jadi liar itu manifestasinya. Yang harus kita pahami atau kita mungkin belajar itu adalah tentang vibrasi sebetulnya. Arah vibrasinya ini kemana seperti itu. Jadi saya ini dikasih alam semesta atau dikasih Tuhan berbentuk sebuah gumpalan energi yang sangat sakti, yang sangat luar biasa. Nah, ini arahnya kemana itu. Jadi Anda yang harus ketahui sebetulnya arahnya, karena Anda itu sudah sakti itu loh. Kalau Anda nggak tahu arahnya, maka itu akan liar dan akan mengarah kepada sesuatu hal yang negatif yang Anda tidak inginkan seperti itu. Jadi masalahnya itu cuman itu ya, bukan masalah Anda harus mencari kesaktian atau belajar sakti, belajar bisa kun fayakun. Makanya ketika orang belajar tentang ilmu teknik mata ketiga ya, itu memang itu memang berbahaya sebetulnya ketika pikiran tidak clear sebetulnya. Ya, tidak bisa fokus, pikiran kita masih dikontrol oleh pikiran. Ya, tidak. Kalau kita sudah bisa menguasai pikiran, apa yang harus kita pikirkan itu harus terkontrol ya. Apa yang harus kita pikirkan dan apa yang tidak harus kita pikirkan dan rasakan itu sudah terkendali oleh kendali kesadaran kita. Nah, kalau sudah seperti itu, nah disitulah maka yang terjadi ilmu atau kesaktian dari manifestasi manusia itu akan mengarah kepada sesuatu yang sinkron dengan keadaan pikiran kita, pikiran sadar kita seperti itu ya. Jadi sebetulnya Anda itu bukan tidak sakti, tetapi Anda sudah sakti, tetapi kesaktian Anda itu secara mungkin tidak sadar kita gerakkan, kita arahkan vibrasinya kepada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, maka yang mungkin perlu dipelajari atau diketahui adalah bagaimana cara untuk mengetahui teknik arah vibrasi sebetulnya. Karena vibrasi itu sudah ada, tinggal arahnya ini kemana dan cara mengarahkannya bagaimana, dengan teknik apa. Nah, ini mungkin bisa Anda pelajari lewat pakar-pakar, lewat pemberdayaan diri, lewat ahli mindset ya, ahli pikiran, ahli, pokoknya seperti itu ya. Intinya seperti itu ya. Dan bisa belajar lewat internet atau lewat apa, terserah Anda ya. Jadi pada intinya adalah manusia sudah dibekali oleh alam semesta berupa ilmu perwujudan, ilmu manifestasi, dan setiap hari kita itu sudah memanifestasi. Cuman arahnya yang mungkin tidak tepat. Jadi kalau Anda menganggap Anda nggak sakti, Anda nggak kun fayakun, itu salah. Anda itu kun fayakun terus sebetulnya. Cuman kun fayakun Anda itu karena ketidaksadaran. Secara nggak sadar Anda melakukan kun fayakun yang tidak sesuai dengan kehendak pikiran otak sadar Anda, otak kiri Anda seperti itu. Jadi itu ya kira-kira ya. Memang saya ulang-ulang penjelasannya agar mungkin yang
untuk diketahui oleh umum ya, karena video ini bersifat umum, jadi memang harus bisa menyeluruh dari bawah sampai ke atas seperti itu ya. Mungkin kalau orang yang sudah pemahamannya sudah sampai sini ya, nggak perlu video ini sebetulnya. Jadi ini untuk dasar-dasar ya, untuk dasar-dasar mungkin beberapa teman yang belum mengetahui rumusnya seperti ini ternyata. Nah seperti itu kira-kira ya. Oke, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.